Ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan dengan lantang. Kesuksesanmu adalah hukuman paling sunyi dan paling kejam bagi mereka yang pernah mengkhianatimu. Bukan karena kamu membalas, bukan karena kamu menjatuhkan mereka, tapi karena kamu bangkit, tumbuh, dan melesat jauh tanpa membawa mereka dalam perjalananmu. Mereka mungkin mengira pengkhianatan mereka akan menghentikanmu. Mereka salah. Justru dari luka itulah lahir versi dirimu yang tak lagi bisa diremehkan. Pengkhianatan memiliki satu tujuan tersembunyi. Membuatmu meragukan diri sendiri. Ketika seseorang yang kamu percaya menusuk dari belakang, rasa sakitnya bukan hanya pada peristiwa itu, tapi pada runtuhnya keyakinanmu. Kamu mulai bertanya, apa aku terlalu naif? Apa aku memang tak cukup baik? Dan disitulah mereka berharap kamu berhenti. Mereka berharap kamu mengecil, menghilang, menyerah pada versi lemah dari dirimu sendiri. Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa ada jenis manusia yang justru terbakar oleh pengkhianatan. Bukan terbakar oleh dendam, tapi oleh tekad. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar akan menyelamatkanmu kecuali dirimu sendiri. Rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Air mata menjadi pelajaran. Dan dari reruntuhan kepercayaan, kamu membangun fondasi baru yang lebih kokoh, bukan lagi bergantung pada validasi siapapun. Kesuksesanmu kelak bukan sekadar pencapaian materi, jabatan, atau pengakuan. Ia adalah simbol bahwa kamu tidak hancur. Simbol bahwa kamu tidak mati oleh luka yang mereka ciptakan. Setiap langkah maju yang kamu ambil adalah tamparan diam bagi mereka yang dulu menertawakanmu. Mereka mungkin tak pernah meminta maaf, tapi hidupmu yang terus naik adalah jawaban yang lebih keras dari ribuan kata. Ada ironi yang kejam dalam hidup orang-orang yang mengkhianatimu. Seringkali adalah orang yang dulu paling dekat. Mereka tahu kelemahanmu, mereka tahu ketakutanmu, dan mereka memilih memanfaatkannya. Namun justru karena mereka tahu sisi rapuhmu, mereka akan menjadi saksi paling tak nyaman ketika melihatmu berubah menjadi versi yang tak lagi bisa disentuh oleh manipulasi yang sama. Karma tidak selalu datang dalam bentuk tragedi. Kadang ia datang dalam bentuk kontras. Ketika mereka melihatmu bahagia, stabil, kuat dan bersinar, sementara hidup mereka tetap terjebak dalam pola yang sama, itulah karma. Mereka dipaksa menonton, mereka dipaksa mengingat bahwa dulu mereka punya akses ke dirimu, tapi memilih merusaknya. Dan kini, akses itu tertutup selamanya. Kesuksesanmu menjadi cermin bagi kegagalan karakter mereka. Bukan kegagalan finansial, bukan kegagalan karier, tapi kegagalan moral. Mereka kehilangan seseorang yang tulus. Mereka kehilangan kesempatan berjalan bersama seseorang yang sedang bertumbuh. Dan kesadaran itu jauh lebih menyakitkan daripada hukuman apapun yang bisa kamu berikan. Saat kamu mulai fokus membangun diri, kamu berhenti menghabiskan energi untuk membuktikan apapun pada mereka. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan. Kamu tidak lagi menunggu klarifikasi. Kamu sibuk memperbaiki diri. Kamu belajar skill baru. Kamu memperluas jaringan. Kamu membangun mental baja. Tanpa kamu sadari, kamu sedang naik level dan mereka tertinggal di bab yang sama. Ada malam-malam ketika kamu hampir menyerah. Ketika kenangan itu datang kembali, dan kamu merasa bodoh karena pernah percaya. Tapi justru di malam-malam itulah karakter ditempa. Kamu belajar memaafkan tanpa melupakan pelajaran. Kamu belajar mempercayai lagi tanpa menjadi naif. Kamu belajar membuka hati tanpa menggadaikan harga diri. Pengkhianatan memaksamu mengenal batas. Dulu kamu mungkin terlalu memberi, terlalu memaklumi, terlalu memahami. Sekarang, tidak lagi. Sekarang, kamu tahu bahwa kebaikan tanpa batas hanya akan mengundang eksploitasi. Kesuksesanmu juga lahir dari kemampuanmu mengatakan cukup dan berjalan pergi tanpa drama. Ketika hidupmu mulai membaik, seringkali mereka akan muncul kembali. Bukan karena mereka berubah,
tapi karena mereka melihat perubahanmu. Mereka ingin merasakan lagi energi yang dulu mereka sia-siakan. Tapi kali ini, kamu berbeda. Kamu tidak lagi lapar akan perhatian. Kamu tidak lagi haus akan validasi. Kamu memilih damai daripada nostalgia. Karma tertinggi bukanlah melihat mereka jatuh. Karma tertinggi adalah ketika kamu tidak lagi peduli apakah mereka jatuh atau tidak. Kamu begitu sibuk membangun masa depan sehingga masa lalu kehilangan kuasanya. Dan ketidakpedulian itu adalah bentuk kebebasan paling mahal. Kesuksesan yang lahir dari luka memiliki kedalaman berbeda. Ia tidak rapuh oleh kritik. Ia tidak goyah oleh gosip. Karena kamu tahu betapa mahalnya proses yang telah kamu lalui. Setiap pencapaian memiliki cerita. Setiap pencapaian adalah bukti bahwa kamu memilih bertumbuh daripada membusuk dalam kebencian. Ada saatnya kamu menyadari bahwa pengkhianatan itu justru mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Jika mereka tidak mengkhianatimu, mungkin kamu masih berada di lingkungan yang salah. Mungkin kamu tidak akan pernah terdorong untuk mengembangkan diri. Kadang pintu ditutup dengan cara yang menyakitkan agar kamu terpaksa mencari pintu yang lebih besar. Mereka mungkin akan berkata bahwa kamu berubah. Ya, kamu memang berubah. Kamu lebih selektif, lebih tenang, lebih tajam membaca niat orang. Perubahan itu bukan karena kamu menjadi dingin, tapi karena kamu menjadi sadar. Dan kesadaran adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa direbut siapapun. Dalam diam, kamu membangun disiplin. Kamu bangun lebih pagi. Kamu bekerja lebih fokus. Kamu memperbaiki keuanganmu. Kamu merawat kesehatanmu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan. Tapi justru disitulah transformasi sejati terjadi. Ketika tidak ada yang melihat, kamu tetap memilih konsisten. Dan suatu hari, hasil itu mulai terlihat. Orang-orang baru datang dengan rasa hormat. Kesempatan datang tanpa perlu kamu paksa. Pintu yang dulu tertutup, kini terbuka. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu sudah siap. Kamu telah menjadi pribadi yang layak menerima level berikutnya. Sementara itu, para pengkhianat mungkin masih mencari kambing hitam. Mereka mungkin menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan kamu. Tapi hidup tidak bisa dibohongi. Pola yang tidak diperbaiki akan terus berulang. Dan kamu memilih memutus pola itu. Kesuksesanmu menjadi pesan tak terucap. Aku tidak hancur. Pesan itu tidak perlu diposting, tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu mengambil keputusan. Ada ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah selamat dari badai. Kamu tidak lagi ingin membalas. Kamu ingin membangun. Kamu tidak lagi ingin membuktikan. Kamu ingin berkembang. Fokusmu berpindah dari masa lalu ke potensi. Dan ketika fokus berubah, arah hidup pun berubah. Ingatlah, orang yang mengkhianatimu pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh bersamamu. Mereka memilih jalan pintas, mereka memilih manipulasi, mereka memilih ego, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Konsekuensi mereka adalah kehilangan versi terbaik dari dirimu. Karma tertinggi adalah ketika mereka sadar bahwa kamu bukan orang biasa, bahwa nilai yang dulu mereka anggap remeh ternyata langka, bahwa integritas yang dulu mereka manfaatkan ternyata mahal. Dan kesadaran itu datang terlambat ketika kamu sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Maka berhentilah berharap mereka menyesal. Berhentilah menunggu pengakuan. Bangun hidupmu sedemikian kuat sehingga pengkhianatan itu menjadi catatan kaki, bukan judul utama. Jadikan rasa sakit itu sebagai bahan bakar, bukan beban. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena kamu bahagia pernah disakiti, tapi karena kamu bangga tidak membiarkan rasa sakit itu menghancurkan masa depanmu. Kamu akan sadar bahwa tanpa kejadian itu, kamu mungkin tidak akan menjadi sekuat ini. Karena ada fase setelah luka, setelah air mata, setelah kemarahan, fase sunyi yang jarang disorot. Di fase ini, kamu tidak lagi berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Kamu mulai berbicara tentang apa yang akan kamu lakukan. Energi yang dulu habis untuk menganalisis
Pengkhianatan, kini kamu alihkan untuk merancang masa depan. Dan inilah titik di mana takdirmu, benar-benar, mulai berubah. Karena ketika fokusmu berpindah dari mengapa mereka melakukan itu, menjadi apa yang bisa aku bangun dari sini, kamu sedang mengambil kembali kendali hidupmu sepenuhnya. Banyak orang gagal memahami bahwa pengkhianatan adalah ujian identitas. Ia bertanya padamu, siapa kamu tanpa mereka? Jika seluruh rasa percaya dirimu dulu bersandar pada hubungan itu, pada tim itu, pada lingkaran itu, maka runtuhnya mereka terasa seperti runtuhnya dirimu. Tapi jika kamu berani duduk dalam kesunyian dan membangun kembali identitasmu dari dalam, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat. Harga diri yang tidak tergantung pada siapapun. Kesuksesan yang sejati lahir dari rekonstruksi diri. Kamu mulai menata ulang standar. Kamu tidak lagi mentolerir perlakuan yang dulu kamu maklumi. Kamu menetapkan batas dengan tegas, tanpa rasa bersalah. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang layak mendapatkan akses ke pikiran, hati, dan rencanamu. Dan sejak saat itu, hidupmu berubah arah. Karena kualitas hidupmu sangat ditentukan oleh kualitas orang yang kamu izinkan berada di sekitarmu. Para pengkhianat seringkali mengandalkan satu hal, reaksi emosionalmu. Mereka berharap kamu meledak. Mereka berharap kamu membuat kesalahan. Mereka berharap kamu hancur dan menunjukkan sisi terlemahmu. Namun ketika kamu memilih diam, memilih bekerja, memilih membangun dalam senyap itu, menghancurkan ekspektasi mereka. Tidak ada drama. Tidak ada pembalasan terbuka. Hanya progres yang konsisten. Dan progres itulah yang perlahan menjadi pukulan paling telak. Ingat, hidup bukan panggung untuk membuktikan bahwa kamu benar dan mereka salah. Hidup adalah ladang untuk menanam apa yang ingin kamu tuai. Jika kamu menanam disiplin, kamu menuai hasil. Jika kamu menanam konsistensi, kamu menuai reputasi. Dan ketika reputasimu mulai berbicara lebih keras daripada gosip mereka, kamu tahu bahwa kamu telah menang di level yang lebih tinggi. Ada kepuasan yang tidak bisa dijelaskan ketika kamu menyadari bahwa rasa sakit itu kini telah berubah menjadi kekuatan. Hal-hal yang dulu membuatmu menangis, kini membuatmu tersenyum. Karena kamu tahu kamu sudah melewatinya. Kamu tidak lagi rapuh di titik yang sama. Kamu tidak lagi mudah digoyahkan oleh komentar atau sindiran. Kamu telah mengupgrade mentalitasmu. Kesuksesan sebagai karma tertinggi bukan berarti kamu hidup untuk membuat mereka menyesal. Justru sebaliknya, kamu hidup begitu fokus pada pertumbuhanmu sehingga penyesalan mereka, jikapun ada, menjadi tidak relevan. Dan itulah kejamnya kenyataan bagi mereka. Kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa utuh. Dalam perjalanan ini, kamu belajar bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian. Beberapa kehilangan adalah penyaringan. Tuhan, semesta, atau takdir apapun yang kamu yakini kadang mengeluarkan orang dari hidupmu karena mereka tidak cocok dengan level berikutnya. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar bahwa pengkhianatan itu adalah pemisah antara versi lamamu dan versi barumu. Versi barumu lebih tenang, lebih strategis, lebih sabar. Kamu tidak lagi bereaksi cepat terhadap provokasi. Kamu berpikir jangka panjang. Kamu memilih langkah yang mungkin lambat tapi pasti. Dan orang-orang yang dulu meremehkanmu mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi bermain di level yang sama. Satu hal yang jarang disadari para pengkhianat adalah bahwa mereka telah menciptakan pesaing terkuat mereka sendiri. Dengan menjatuhkanmu, mereka memaksamu belajar. Dengan mengkhianatimu, mereka memaksamu memperkuat fondasi. Dengan meninggalkanmu, mereka memaksamu mandiri. Dan manusia yang mandiri, yang terlatih oleh rasa sakit, adalah ancaman bagi mediokritas. Karma bekerja melalui kontras. Ketika hidupmu naik dan hidup mereka stagnan, kontras itu menjadi nyata, bukan karena kamu berusaha menunjukkan, tapi karena realitas tidak bisa disembunyikan. Orang-orang akan melihat siapa yang benar-benar bertumbuh, dan siapa yang hanya sibuk menyalahkan masa lalu. Di titik ini,
Kamu mungkin mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Empati, bukan empati yang membuatmu kembali, tapi empati yang membuatmu paham. Kamu sadar bahwa orang yang mengkhianati seringkali adalah orang yang tidak mampu menghadapi bayangan dirinya sendiri. Mereka takut kalah, mereka takut tersaingi, mereka takut tertinggal, dan ketakutan itu mendorong mereka melakukan hal-hal kecil. Namun memahami bukan berarti mengizinkan kembali. Kamu bisa mengerti tanpa membuka pintu lagi. Kamu bisa memaafkan tanpa memberi akses. Dan ini adalah kedewasaan emosional yang tidak semua orang miliki. Kesuksesanmu tidak hanya terlihat dari pencapaian luar, tapi dari stabilitas batin yang kamu bangun. Bayangkan, suatu hari kamu bertemu mereka lagi. Tidak ada kemarahan di matamu. Tidak ada kebencian di suaramu. Hanya ketenangan. Dan ketenangan itu akan terasa berat bagi mereka. Karena ia menunjukkan bahwa kamu telah melewati fase di mana mereka memiliki pengaruh atas emosimu. Setiap pagi, ketika kamu memilih bangun dan bekerja pada mimpimu, kamu sedang menulis ulang narasi hidupmu. Kamu tidak lagi karakter korban. Kamu adalah arsitek. Kamu menentukan standar. Kamu menentukan arah. Dan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari akan terakumulasi menjadi perubahan besar. Kesuksesan bukan terjadi dalam satu momen dramatis. Ia adalah hasil dari ribuan keputusan kecil yang konsisten. Dan konsistensi ini seringkali lahir dari rasa sakit. Kamu tidak ingin lagi berada di posisi yang sama. Kamu tidak ingin lagi bergantung pada orang yang salah. Maka kamu memperbaiki diri tanpa henti. Ketika orang-orang baru datang dalam hidupmu, mereka akan merasakan aura yang berbeda. Bukan aura dendam, tapi aura standar. Mereka tahu bahwa kamu tidak mudah dimanipulasi. Mereka tahu bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Dan orang yang menghargai dirinya sendiri secara otomatis akan dihargai oleh orang lain. Para pengkhianat mungkin pernah mengira mereka mengakhiri ceritamu. Padahal mereka hanya menutup satu bab. Bab berikutnya jauh lebih besar, jauh lebih terang. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah menyadari bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari cerita kemenanganmu. Pada akhirnya, kesuksesanmu bukan tentang uang, jabatan, atau popularitas. Ia tentang kebebasan, kebebasan dari trauma, kebebasan dari kebutuhan untuk membalas, kebebasan dari rasa takut ditinggalkan. Ketika kamu mencapai titik ini, kamu benar-benar menang. Jadi, jika hari ini kamu masih membawa luka itu, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Setiap pengkhianatan yang kamu alami bukan akhir dari ceritamu, tapi awal dari transformasimu. Mereka mungkin mengira kamu akan runtuh, menghilang, atau memohon. Tapi yang mereka tidak tahu, kamu sedang menyiapkan kebangkitan yang tidak bisa mereka hentikan. Ingat, kesuksesanmu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melewati fase tergelap dalam hidupmu. Ketika suatu hari kamu berdiri lebih kuat, lebih stabil, dan lebih dihormati, kamu akan sadar bahwa rasa sakit itu tidak sia-sia. Itu adalah bahan bakar. Itu adalah pelatihan mental. Itu adalah fondasi karakter yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jika kamu merasa relate dengan pesan ini, tulis di kolom komentar. Aku bangkit, bukan membalas. Biarkan itu menjadi deklarasi pribadimu. Karena saat kamu berani menyatakan bahwa kamu memilih bertumbuh daripada membenci, saat itulah kamu sudah satu langkah lebih maju dari mereka yang pernah meragukanmu. Dan jika konten ini membuka matamu, menguatkan hatimu, atau menyalakan kembali api di dalam dirimu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Di channel ini, kita tidak membangun mental korban. Kita membangun mental pemenang. Kita tidak fokus pada balas dendam. Kita fokus pada level up. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang terluka dan hampir menyerah. Siapa tahu, ini adalah pesan yang mereka butuhkan untuk bangkit kembali. Ingat, karma tertinggi
bukan melihat mereka jatuh. Karma tertinggi adalah ketika kamu naik begitu tinggi, sampai mereka hanya bisa menonton dari jauh. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah melangkah menuju versi terbaik dirimu.